Dan setelah berusaha masang EPS dan hasilnya ternyata gagal, teman-teman. Ini adalah awal sebelum kegagalan. Ini masih ada speleng pada bagian setir. Ini harusnya perlu di setel lagi supaya tidak ada speleng ya. Ini masih ada speleng. Ini perlu kita kencangkan penyetelnya. Ini adalah proses pemasangan saya, meskipun gagal ini saya videokan buat pembelajaran teman-teman yang pengen pasang elektronik power steering pada Katana. Untuk sementara ini saya menyerah, jadi gagal. Silahkan kalau teman-teman punya cara lain untuk memasang EPS ya. Itulah proses pemasangannya. Saya lepas dulu filter karburatornya, filter udara saya lepas dulu. Ya, namanya punya keinginan, kalau nggak dicoba kan kalau nggak dicoba itu penasaran. Makanya ini saya coba pasang EPS dan ternyata gagal ya. Resiko ya, udah beli mahal tapi gagal. Beginilah resiko modifikasi. Ini kita lepas dulu kabel-kabelnya, kabel alternator dan kabel-kabel lainnya yang menghalangi pelepasan setir kita lepas. Makanya kabel-kabel yang menghalangi itu kita lepas juga, kabel alternator dan kabel lainnya. Ini kita longgari apa ya namanya yang ke gearbox, kita longgari baut 12 nya dengan kunci shock beserta sambungannya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini meskipun gagal saya videokan buat berbagi pengalaman ke teman-teman, berbagi pengalaman kegagalan. Ini kita lepaskan karet setirnya dengan kunci 12 2 untuk menahan dan untuk melepas.
kita angkat asternya. Ini kita bisa lepas asnya. Ini sambungan yang ke gearbox kita lepas juga. Ini sudah terlepas dan saya coba ukur panjangnya. Panjangnya ini tambah karetnya atau fleksibel couplingnya. Ini kira-kira ya sama sih. Untuk panjang sama, tetapi ini kekurangan yang modifan ini, dia tidak pakai fleksibel coupling. Ini udah terlepas. Ini posisi roda lurus seperti ini, input gearboxnya. Ini ada coakannya, ada di sebelah kiri kalau dilihat dari depan. Ini roda posisi lurus. Kita coba pasang power steeringnya yang jenis elektrik. Jadi motornya itu posisinya ada di depan, motor EPS nya. Nah, ini ternyata mentok di karburator, maka kita lepas juga karburatornya. Oke, kita bisa masukkan asnya, lalu kita pasang lagi karbunya. Ini saya coba masukkan ke kolom setirnya. Kemudian yang ke gearbox juga kita coba pasang. Nah, ini kita bisa lihat bahwa yang menahan itu bodi. Motor tuh, nah ini ketahan ya, ketahan oleh bodi. Ini sudah masuk, cuman tidak bisa kenceng ini, nggak tahu kenapa ukurannya beda sepertinya.
Ini posisi seperti ini gagal ya teman-teman. Ini yang coaster itu belum kepasang. Udah, ini kemudian kalau kita pakai ini nomor rangka nggak kelihatan. Ini saya coba kendorkan gearboxnya untuk masang as power steeringnya. Ini teman-teman, gagal. Nah kemudian saya coba akal-akali ya, saya berusaha, ini kondisi belum putus asa, jadi saya modif yang as EPS nya, electric power steeringnya ini saya potong, saya tambahi dudukan seperti ini supaya mirip dengan kondisi yang originalnya. Nah tapi kesalahan saya, kalau posisinya dibalik seperti ini ternyata nggak bisa ya teman-teman. Jadi yang harusnya ke steer, harusnya ke gearbox, kalau dibalik itu tidak bisa. Ini saya coba buat dudukannya seperti ini. Saya sudah bekerja keras buat dudukannya seperti ini sedemikian rupa sehingga bisa dipasang. Ya ternyata ketika dibalik itu ternyata nggak bisa. Nah kenapa posisinya saya balik dari yang awal tadi, gearboxnya motor listriknya ada di depan, ini mau saya pindah di belakang karena ya tadi karena tidak bisa masuk, gagal, maka saya bikin dudukan baru untuk membalik. Nah jadi ini motor EPS nya itu ada di belakang ya, dekat dengan poros setir roda kemudi. Nah, kemudian dudukannya saya ikatkan ke engine mounting. Jadi baut engine mounting digunakan untuk bracket motor EPS ini. Nah ini posisinya saya balik ya, yang awalnya tadi motor EPS nya itu ada di depan, sekarang di belakang, karena space nya itu kalau di depan ternyata tidak bisa, space nya nggak ada, makanya saya ubah ke belakang. Dan ternyata ketika dibalik, EPS dibalik itu ternyata tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi kalau kita balik seperti ini, nanti kalau misalkan sambungan kabel motornya itu tidak kita balik, itu tidak muter. Ketika kita putar ke kanan, maka justru motor listrik akan berusaha memutar ke kiri, jadi ada tahanan. Nah kalau kabel yang motor listriknya kita balik, itu bisa ketika kita putar ke kiri, maka motor listrik akan membantu putaran ke kiri, tetapi kenyataannya itu mutar terus. Jadi kalau kita putar ke kiri, motor akan memutar terus ke kiri sampai mentok. Nah itu ya, gagalnya seperti itu. Kalau kita putar ke kanan, roda kemudinya, maka motor listrik EPS ini akan memutar ke kanan juga sampai mentok. Jadi kalau kita putar ke kiri, itu roda kemudi akan memutar sendiri ke kiri sampai mentok. Kalau kita putar setir ke kanan, maka roda kemudi dan rodanya akan memutar ke kanan mentok. Jadi bahaya. Kita putar sedikit ke kiri, dia akan memutar terus ke kiri sampai mentok. Kalau kita putar ke kanan, dia akan memutar ke kanan terus sampai mentok. Nah itu kalau posisinya seperti ini ya, kita balik ya. Yang harusnya asnya itu ke gearbox, saya ubah ke yang ke steer. Yang harusnya ke steer saya ubah ke gearbox. Nah ini ternyata tidak bisa. Yang sudah saya berusaha bikin bracket dan ternyata gagal ya. Kalau tidak dibalik tidak bisa masuk motornya, kalau dibalik motornya masuk tapi ternyata tidak bisa berfungsi dengan semestinya. Nah, ini yang atas kita baut, kita kencangkan yang di engine mountingnya, baut engine mounting,
dan tidak mudah ya teman-teman untuk merancang atau mendesain bracket ini. Ini perlu berulang kali kita ukur. Pertama-tama kita pakai plat tipis, kita teko-teko, kita pas-paskan. Setelah itu baru pakai plat besi yang ini kita pesen di tukang las. Jadi awalnya pakai seng itu ya, plat seng. Nah, dengan kondisi seperti ini itu udah menyerah saja kalau pengen mengubah ke electric power steering untuk Katana. Jadi sekali lagi hasilnya kalau kita balik ya, motornya ditaruh di seperti ini, kita belok ke kiri, dia akan berputar ke kiri sendiri sampai mentok. Kalau kita putar ke kanan, dia akan muter sendiri ke kanan, terus muter sampai mentok. Jadi tidak bisa berhenti putarannya. Kita putar ke kanan sedikit, dia justru berputar terus ke kanan. Kita belok kiri sedikit, dia akan muter terus ke kiri sampai mentok. Nah, ini bracket sudah bisa menahan ya, meskipun tidak kuat, masih ada goyang-goyangannya karena memang platnya emang tipis, hanya 3 mili ya teman-teman. Nah, jadi masih ada goyang-goyangan, tapi sudah bisa menahan bodi dari EPS-nya. Memang tidak sempurna bracketnya, kurang kuat. Karena memang saya tidak ingin melakukan pengelasan. Saya tidak suka kalau mengelas-ngelas ke rangka, jadi saya gunakan baut-baut seperti ini. Itu ya, bracketnya masih ada goyangannya, tidak bisa menahan benar-benar fix. Ini tanpa listrik ya, jadi masih manual. Rangkaian kabelnya belum saya pasang. Ini hasilnya bagian depan, ini mountingnya, top bracketnya saya buatkan ke dudukan engine mounting. Kemudian kita luruskan kembali karena setelannya beda ya, roda kemudi kita lepas, kita luruskan kembali. Ini hasilnya ketika terpasang. Ini posisi baut pas saat lurus, ini yang ke karet setirnya, ini EPS nya dengan bracket yang kita buat sendiri. Ini cross jointnya ya, meskipun udah terpasang rapi ternyata tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya.
Apakah ini sia-sia? Ya tidaklah. Kegagalan yang kita bagikan ke teman-teman kan bermanfaat itu, supaya tidak meniru. Oke, ini mesin terpasang tapi gagal ya. Akhirnya saya kembalikan lagi ke semula. Ini masih ada space buat getaran mesin, jadi tidak terkena motor listrik. Ini suara roda ya teman-teman, yang suara bergejut. Ini suara roda ketika di atas keramik. Nah, ini rangkaiannya atau kabel yang digunakan untuk merangkai EPS di Katana. Saya akan menunjukkan atau menjelaskan kembali kenapa alat ini atau EPS ini gagal terpasang di Suzuki Katana. Nah, untuk aturan pertama itu sesuai dengan petunjuk dari yang penjualnya. Yang sebelah sini itu harusnya dapat setir. Dapat setir, yang ini dapat gearbox. Berarti ini ada di bagian bawah, yang ini bagian belakang yang dekat atau kena cross joint setir. Nah, ini sebenarnya aslinya seperti ini. Aslinya seperti ini. Nah, posisi seperti ini saya pasang di mobilnya. Nah, ternyata bagian motor ini, bagian motor EPS ini space-nya tidak cukup atau mepet sekali dengan bodi. Jadi yang menahan putaran bodi motor ini adalah bodi spakbor. Nah, selain itu, akibat adanya EPS ini kalau dipasang di sini itu di dekat gearbox, di sini nempel di gearbox, maka nomor rangka itu tertutup oleh EPS ini, sehingga nanti kalau kita pajak, misalkan ini berhasil terpasang, ketika kita pajak itu akan kesusahan untuk menggesek-gesek nomor rangka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gagalnya karena ini saya pasang di input gearbox, ini di cross joint atau untuk yang ke setir, itu ternyata yang sini itu tidak pas masuknya, jadi tidak bisa pas plug itu, jadi agak kendor, sehingga ya sudah, akhirnya saya menyerah dan saya modif seperti ini. Nah, akhirnya saya balik, yang di sini dapat gearbox, di sini dapat setir. Nah, ketika ini dapat gearbox, ini dapat setir, ternyata tidak berfungsi. Karena apa? Karena sensor torsinya itu adalah di sebelah sini. Jadi kalau ini dapat gearbox, ini dapat setir, ketika kita putar ke kanan, maka di sini itu akan terdapat torsi terus, akibatnya motor akan berputar terus. Ketika kita belokkan kanan, maka motor akan memutar setir ke kanan terus sampai mentok. Ketika setir kita belokkan ke kiri, ini akan muter ke kiri terus sampai mentok. Nah, seperti itu ya. Itu posisinya kita balik ya, jadi yang positif dapat negatif, negatif dapat positif, kita balik karena posisinya kita balik. Nah, saya kira awalnya ketika ini dapat gearbox, ini dapat setir, ini punya saya balik, itu bisa berfungsi. Kita putar ke kanan, dia akan memutar, motor akan putar ke kanan sedikit satu kali, kita putarkan lagi membantu putaran. Nah, ternyata ketika ini saya balik, kita lihat di sini dapat roda, ketika ini kita putar, di sini akan muncul torsi terus karena ini ketahan oleh roda. Kita putar kita putar sedikit, maka motor akan memutar poros. Nah, ketika berusaha memutar poros, di sini ada roda, berarti ini akan dapat torsi terus. Nah, si ECU power steering itu akan mendeteksi di sini ada torsi terus, akibatnya motor akan terus berputar sampai mentok. Nah, itulah akibatnya. Ketika ini kita putar ke kiri, di sini terjadi torsi, motor on. Karena motor on, dia akan memutar poros, sehingga di sini ada torsi terus, deteknya di sini.
maka dia akan berputar terus, saya mentok juga. Kita belokkan ke kiri sedikit, motor akan berputar terus, saya mentok. Kita belokkan ke ini sedikit, ke kiri sedikit, dia akan mutar terus. Jadi roda kemudian mutar terus, saya mentok ke kiri. Kita belokkan ke kanan, dia akan ke kanan, terus saya mentok. Nah, itu gagalnya seperti itu ya teman-teman. Karena kita balik ternyata tidak berfungsi karena sensor torsinya ada di sebelah sini. Ini harusnya dapat setir, bukan dapat gearbox. Ya sudah, akhirnya saya menyerah. Dan saya akan ini ya, ada yang bertanya ini di sini dapat mana apanya on-nya. Ke kunci kotaknya ini di sebelah paling kiri bawah ya, kalau di sebelah sini. Sebelah kiri paling bawah. Ada berapa pin saya tidak kelihatan, sebentar. Ini kan ada 8 pin ya kalau nggak salah ya. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 pin atau soket. Nah, ini yang paling kiri bawah yang untuk kunci kontak on. Terus yang ini untuk motor positif negatif, langsung ke sini. Yang ini tidak yang ini untuk sensor torsi. Yang ini ada berapa pin? Ada 6 pin. Apa aja saya nggak tahu, ini sensor torsi, sensor sudut mungkin, atau sensor yang lain, nggak tahu saya. Terus yang ini positif negatif aki. Jadi ini dapat sensor torsi, ini yang ini dapat positif negatif sini untuk on off nya motor. Yang ini positif negatif inputnya, ini power supply ya, power supply nya ini. Terus yang ini dapat positif atau kunci kontak on. Nah, saya akan coba lagi ini apakah masih berfungsi atau tidak. Jadi untuk mencobanya, motor saya coba terpisah ya, antara motor saya coba terpisah dan ecu saya coba terpisah. Kita coba ini dulu, motornya dulu. Saya gunakan aki positif negatif. Ini dapat positif. Apakah motornya menyala? Ini dapat negatif aki. Nah, bentar. Kalau ini saya balik, putaran juga akan terbalik. Oke. Nah, motor tidak akan saya pasang karena kalau nanti saya coba saya puntir, nanti ini ikut muter, ini akan muter motornya. Jadi ketika ada puntiran dia akan ngasih sinyal tek gitu. Ngasih putaran, motor akan on. Kasih puntiran lagi, motor akan on lagi. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita kasih torsi kebalikannya, motor akan on, membantu. Nah, maka yang ini tidak akan saya pasang. Tapi saya akan ngukur on off nya motor tuh lewat sini. Ini kan harusnya di sini ya. Di sini. Maka ini akan saya ukur dengan multimeter tegangan outputnya. Ya. Kunci kontak, ini motor plus minus, ini adalah aki power supply. Saya pas aja untuk mengukur output atau on off nya motor. Saya pasang di sini. Sini berarti yang ini positif. Negatif. Oke, ini untuk sensor torsi.
Ini dapat positif negatif aki ya, positif negatif aki. Yang ini positif aki, positif negatif aki, ini positif aki, jadi digabung ke sini nanti. Oke, kemudian output motor ini nanti akan saya ukur tegangannya. Jadi kalau tegangannya 12 menandakan motor on, kalau tegangannya 5 itu motor off. Nah, saya akan rangkai dulu. Positif aki, negatif aki. Dapat positif. Ini negatif. Lalu ini dapat multimeter, voltmeter. Ini masih 0 ya. Ini ke positif multimeter, ini ke negatif, positif multimeter, negatif multimeter. Ini dapat positif aki, jangan sampai bersentuhan. Oke, kita akan coba putar. Ketika kita putar berarti ada torsi, harusnya nanti 12 volt menandakan motor on. Belum berhasil. Tadi aki saya tinggal 10 volt tegangannya. Saya ganti ini soak, udah rusak akinya. Saya pakai ganti power supply. Ini 12 volt. Ini sudah saya gabungkan, sebentar saya geser dulu. Negatif dapat negatif, ini kayak saya lepas nih, lihat 5 volt. Saya off kan lagi. Ini kunci kontak off, kunci kontak on. Saya coba putar. Ini 5 volt, berarti motor tidak nyala. Ini tegangannya 5 volt. Saya puntir ke kanan. Ini 12. Kembali ke 5. Kalau saya putar ke kiri, minus 12. Minus 12. Ketika ada torsi, maka motor akan membantu memutar. 12. Nah, kasusnya kalau kita putar terus sampai mentok, berarti ada torsi terus. Misalkan kita kasih tekanan terus 12 volt terus, ada timer, nanti akan mati dia. Nah, dia akan off. Ini untuk keamanan supaya tidak overload karena sudah mentok rodanya. Nah, kalau sudah off ini kita harus matikan kunci kontak. Off. Kita on-kan lagi. Tandanya on. Ini 5 volt. Oke. 12 volt kembali 5 volt, ada torsi, dia akan ngasih sinyal 12 volt ke motor. Nah, jadi secara fungsi memang tidak rusak, cuma untuk dipasang di katana itu saya menyerah ya teman-teman. Space-nya ternyata kurang, space-nya kurang besar untuk di area gearbox-nya. Saya menyerah. Ya, namanya juga modifikasi, begitulah pengalaman saya, kegagalan saya ceritakan ke teman-teman.
Barangkali ada yang berhasil masang power steering, silahkan komentar di bawah. Oke, saya kira cukup sekian. Makasih sudah menonton. Selamat atau sampai ketemu di video selanjutnya.